I still blink in the sunset. You know I never wanna make you upset. How did I become so obsessed? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsih Astuti, mahasiswa IAIN Fatahul Muluk Papua, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 6. Baik teman-teman, video ini dibuat sebagai bentuk tugas individu yang diberikan kepada saya dari Ibu Sulis Mariati, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Ada 3 lembaga pendidikan Islam formal saat ini, yaitu pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang pesantren. Perlu kita ketahui, pesantren memiliki ciri-ciri yang umum, yaitu pendidikan yang ilmu agama dan mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pesantren memiliki unsur-unsur seperti kiai, santri, masjid sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan, dan pondok atau asrama sebagai tempat tinggal para santri, serta kitab-kitab klasik sebagai sumber atau bahan pelajaran. Pesantren secara garis besar dibagi menjadi 2 macam, yaitu pesantren salafi dan pesantren khalafi. Pesantren salafi adalah pesantren yang masih terikat dengan tradisi lama dan terkonsentrasi kepada kitab-kitab klasik dan non-klasikal. Sedangkan pesantren khalafi adalah pesantren yang telah dimodernisir baik dari segi kurikulum, sistem, dan juga manajemennya. Ada 5 pola yang terdapat di dalam pesantren. Materi pelajaran yang dikembangkan adalah materi pelajaran agama yang bersumber dari kitab-kitab klasik dan non-klasikal. Pola kedua, proses belajar mengajarnya juga diadakan secara klasikal dan non-klasikal dan sedikit memberikan pengetahuan umum. Pola yang ketiga, materi pelajarannya sudah dilengkapi dengan mata pelajaran umum. Yang keempat, menitik beratkan pada pelajaran keterampilan di samping pelajaran agama. Dan yang kelima, pesantren serbaguna yang di dalamnya diasuh berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Selanjutnya, problematika yang ada di dalam pesantren adalah mutu pendidikan yang bersumber dari segi pendidik, sarana dan fasilitas, serta proses belajar mengajar. Pesantren dikatakan bermutu jika output yang dihasilkannya mampu menyatukan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke, next teman-teman, saya akan membahas yang kedua, yaitu madrasah. Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang muncul setelah pesantren dan sekolah mengadopsi sebagian sistem pesantren dan sekolah. Madrasah ditinjau dari segi dinamika dan perkembangannya mengalami 3 fase. Fase yang pertama pada tahun 1945 sampai dengan 1975. Pada masa ini, madrasah lebih menekankan materi pendidikannya kepada ilmu agama dan sedikit pengetahuan umum. Fase yang kedua, fase diberlakukannya surat keputusan bersama 3 menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri. Pada intinya, surat keputusan bersama ini adalah bentuk upaya untuk meningkatkan mutu madrasah. Yang ketiga, fase diberlakukannya Undang-Undang Sisdiknas, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Diiringi dengan sejumlah peraturan pemerintahan.
Madrasah secara eksplisit berciri khas Islam. Di dalam madrasah, karena merupakan pengembangan dari sistem pesantren, maka isi pendidikan madrasah tidak jauh berbeda dengan pesantren, tetapi ada pengembangan dalam bentuk metode belajar dan pengembangannya materi pembelajarannya. Artinya, meskipun muatan agama Islam sangat kental dalam praktek pendidikannya, tetapi muncul simbol-simbol non-kepesantrenan. Nah, inilah dinamika di dalam madrasah. Hal ini yang memungkinkan rasa ketidaknyamanan bagi penyelenggara pesantren karena merasa bahwa kebanyakan menganggap ada pencampur andukan pendidikan di antara pondok pesantren dan juga madrasah. Next, selanjutnya saya akan membahas tentang perguruan tinggi Islam. Nah, di dalam perguruan tinggi Islam ini secara garis besar dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama perguruan tinggi Islam negeri seperti UIN, IAIN, dan STAIN. Yang kedua, perguruan tinggi Islam swasta dibagi kepada bentuk sekolah tinggi seperti institut dan universitas. Perguruan tinggi Islam swasta ini berada di bawah koordinasi Kopertais atau Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta. Dinamika yang terjadi di dalam perguruan tinggi Islam ini adalah sudah banyak lembaga pendidikan yang menggunakan label Islam atau beridentitas Islam, tetapi belum banyak menempati posisi papan atas. Artinya, bahkan sebaliknya, kebanyakan masih menunjukkan ketertinggalan dengan lembaga lainnya. Bahkan tidak sedikit lembaga pendidikan Islam yang berjalan hanya apa adanya. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.